Bayangin deh, rupiah kita lagi di ujung tanduk, semua orang lagi tegang. Terus tiba-tiba, Menteri Keuangan muncul dan ngasih janji yang kedengarannya mustahil banget. Katanya, dia bisa beresin semua ini cuma dalam semalam. Hah, ini beneran atau cuma gertakan politik doang? Apa jangan-jangan dia emang tahu sesuatu yang kita semua nggak tahu? Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri di balik janji Pak Purbaya ini. Saya bisa menguatkan rupiah dalam semalam. Coba kita resapi dulu kalimat ini. Ini bukan sekedar omongan biasa loh. Ini tuh kayak proklamasi yang nantang semua hukum pasar. Dan yang ngomong ini bukan orang sembarangan, tapi Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa. Pernyataan ini jelas langsung bikin kita mikir kan, rahasia apa sih yang sebenarnya dia pegang? Dan kalau emang segampang itu solusinya, kenapa rupiah kita sekarang masih begini-begini aja? Oke, pertama-tama mari kita bedah dulu klaim yang bikin heboh ini. Ini bukan komentar sambil lalu ya. Ini pernyataan resmi di depan publik pas ekonomi kita lagi genting-gentingnya. Kita lihat detailnya. Gini nih kata-katanya waktu itu tanggal 20 Januari 2026. Beliau bilang, saya tahu betul alasannya kenapa dan memperbaikinya 2 hari. Semalam 2 malam selesai itu. Perhatiin deh pilihan katanya. Tahu betul dan semalam 2 malam selesai. Ini nunjukin tingkat kepercayaan diri yang luar biasa tinggi. Seolah-olah masalah pelemahan rupiah ini tuh kayak saklar lampu, tinggal klik langsung beres. Pertanyaannya, saklar apa yang dia maksud? Nah, sekarang kita geser sebentar dari klaim sang menteri ke PKP-nya, hehe. Soalnya, waktu janji super berani ini diucapin, kondisi rupiah tuh bukan cuma lagi jelek, tapi udah di ujung tanduk, beneran. Jadi di hari yang sama, pasar keuangan tuh lagi cemas-cemasnya. Rupiah terus-terusan merosot, pelan-pelan tapi pasti, menuju angka psikologis yang semua orang takutkan. Ini bukan lagi fluktuasi biasa, ini udah kayak pendarahan, yang kalau dibiarin bisa bahaya banget. Dan ini dia angkanya. Menurut pantauan cnnindonesia.com sore itu, rupiah ditutup di level Rp16.956 per dolar AS. Duh, ini udah dekat banget sama batas keramat Rp17.000. Angka yang biasanya cuma kita dengar pas lagi ada cerita krisis ekonomi. Eits, tunggu dulu. Kalau Anda pikir itu udah parah, lihat deh kurs referensi resmi dari Bank Indonesia, yaitu JSDOR. Angkanya lebih bikin deg-degan lagi, Rp16.981. Kita tuh cuma sejengkal, tipis banget dari angka 17.000. Nah, di tengah badai kayak gini, Pak Menteri justru janjiin matahari bakal terbit cuma dalam semalam. Aneh kan? Disinilah alur ceritanya jadi makin seru. Dan, jujur aja, makin bikin bingung. Setelah ngaku-ngaku punya solusinya, Menteri Purbaya malah ngelakuin sesuatu yang nggak disangka-sangka. Dia justru lempar bola. Ini kutipan langsung dari beliau. Tapi saya bukan bank sentral. Anda tanya ke bank sentral. Loh, tunggu sebentar. Gimana ceritanya? Orang yang barusan bilang tahu kuncinya, sekarang malah nyuruh kita ngetok pintu sebelah. Ini maksudnya apa ya? Ini kayak detektif yang nemu petunjuk paling penting, malah dikasih ke polisi lain terus dia pergi gitu aja. Oke, secara teknis, beliau nggak salah. Emang benar, ada pembagian tugas yang jelas di sini. Menteri Keuangan itu ngurusin APBN, pajak, utang negara. Itu namanya kebijakan fiskal. Sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral, tugas utamanya yang menjaga stabilitas moneter, termasuk nilai rupiah. Tapi, justru karena pembagian tugas inilah klaim awalnya jadi makin aneh. Kenapa bikin janji seheboh itu kalau pada akhirnya bilang itu bukan tugas saya? Ini petunjuk atau cuma pengalihan isu? Alasan dia buat diem pun nggak kalah misterius. Katanya gini, nanti saya dipancing-pancing masuk situ. Nanti saya kelepasan, ribut lagi di luar. Kalimat ini nambahin satu lapisan misteri lagi. Emangnya informasi apa sih yang sebegitu sensitifnya sampai kalau diomongin bisa bikin ribut? Apa beliau lagi mencoba melindungi pasar dari kepanikan? Atau melindungi pihak lain dari tanggung jawab? Dan kalau Anda pikir ceritanya udah cukup ruwet, tahan dulu. Masih ada satu teka-teki lagi. Sebuah anomali ekonomi yang terjadi di depan mata kita semua yang bahkan diakui sendiri sama Pak Menteri. Ini bagian yang paling bikin garuk-garuk kepala. Logika ekonomi sederhana tuh bilang gini, kalau banyak modal asing masuk buat investasi, berarti permintaan terhadap rupiah naik kan? Harusnya nilai rupiah jadi makin kuat dong. Tapi yang terjadi di Indonesia, kebalikannya. Data nunjukin duit asing ngalir deras ke sini, tapi rupiah malah nyungsep. Aneh banget. Dan yang paling menarik, pertanyaan ini keluar langsung dari mulut Menteri Purbaya sendiri. Ketika kapital masuk ke sini besar, kenapa rupiahnya melemah?
Dengan ngelontarin pertanyaan ini, beliau tuh seolah-olah ngasih kode. Kayak bilang, ada yang nggak beres nih, ada sesuatu yang nggak sesuai teori. Sesuatu yang beliau tahu, tapi nggak mau dia sebutin secara gamblang. Oke, tarik napas dulu. Sekarang waktunya kita kumpulin semua potongan puzzle ini. Kita punya klaim berani, kondisi pasar yang bahaya, ada aksi lempar tanggung jawab, dan satu paradoks ekonomi yang membingungkan. Jadi, kesimpulannya apa nih? Coba kita rangkum ya. Pertama, ada menteri yang ngaku punya solusi instan. Kedua, kondisi rupiah lagi di ambang batas. Ketiga, ada alasan birokrasi yang dipakai buat nggak buka mulut. Dan keempat, data ekonomi yang malah bertentangan sama kenyataan di lapangan. Semua ini kalau digabungin, bukannya jadi gambar yang jelas, malah makin banyak pertanyaan baru yang muncul. Pada akhirnya, kita semua dibiarin ngegantung. Menteri Keuangan udah berhasil nanamin satu ide di kepala kita semua. Solusinya ada, solusinya cepet, dan dia tahu solusinya, tapi dia nggak bisa bertindak. Bola panas ini sekarang udah dilempar sepenuhnya ke lapangan Bank Indonesia. Pak Menteri seakan-akan nantangin BI di depan umum, bilang, saya tahu jawabannya, sekarang giliran kalian yang kerja. Jadi sekarang, pasar, publik, kita semua nengoknya ke Bank Sentral, nunggu mereka mecahin teka-teki ini. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Apakah kita barusan nonton seorang pejabat negara yang lagi ngasih sinyal cerdas soal adanya masalah besar di sistem keuangan kita? Atau kita barusan lihat seorang politisi ulung yang lagi main catur tingkat tinggi, nekan institusi lain sambil menjaga citra dirinya sendiri? Jawabannya bukan cuma bakal mecahin misteri ini, tapi bisa jadi penentu nasib ekonomi jutaan orang Indonesia. Jadi menurut Anda gimana? Ini rahasia ekonomi atau manuver politik?